lebih baik kamu menuntut ilmu, lebih baik kamu deres dibanding sholat sunnah. Kadang-kadang saya juga mikir juga, kok bisa ya, sejak kapan ini? Kenapa ini tidak boleh dibicarakan? Kenapa orang tidak boleh tahu? Kenapa? Katakanlah kayak gini, katakanlah dia dari keluarga yang cukup modern dan sekuler di kota misalkan, kemudian mengatakan pesantren feodal. Pertanyaannya, kultur kerja di perusahaannya dia, apakah bebas dari feodalisme? Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita kembali lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar, dan kali ini kita menghadirkan pasangan termasyhur di jagat raya. Kang Abdul Rosidi dan Mbak Asi. Terima kasih udah datang sepuyeng apa melihat Maps. Sempat ini mau kesesat berapa kali Mas Rosid? Enggak tersesat karena udah sering kesini kan. Walaupun udah lama ya. Oke, Mas Abdul Rosidi dan Mbak Asi ini bagi teman-teman Cirebon atau mungkin udah meluas di skala nasional, kalau mereka agak perhatian dengan isu-isu kekerasan seksual terutama di lingkup pendidikan, nama beliau ini akan muncul dengan satu institusi atau komunitas yang beliau dirikan, yaitu Umarama. Kita nanti ke depan ngomongin itu, tapi sebelum mulai kita cek dulu ya ada apa di ikhbar.com hari ini. Hari ini kita punya headline soal ini, Mbak Asi pasti suka dan mudah-mudahan suka. Kita ada punya list 5 dokter perempuan berpengaruh di masa Nabi. Ini penting untuk kita suguhkan ke publik, Mbak Asi, menurut kami, karena orang ketika menghubungkan tentang Islam dan peran perempuan itu agak gimana gitu, merasa kurang kuat aja. Makanya headline pertamanya, sayangnya sejarah seringkali kurang mendokumentasikan peran mereka secara mendalam. Mungkin yang ini yang banyak kenal dan sering dikupas oleh Mbak Asi dan kawan-kawan juga, ada yang namanya Rufaidah. Ini pelopor medis di lapangan peperangan. Nah, berita yang kedua mungkin masih ada irisan dengan obrolan kita hari ini. Pentingkah ilmu filsafat dan psikologi bagi santri? Ada quote menarik dari Kiai Taufik di Gedongan. Ini aslinya liputan haul Gedongan tahun kemarin, tapi menurut kami masih representatif dan masih relevan untuk kita baca kapanpun. Bahwa Kiai Taufik dawuh filsafat justru menguatkan keimanan. Nah, ini berkebalikan dengan banyak orang yang menyangka filsafat itu bikin orang gak sholat, bikin banyak hal yang ngaco-ngaco. Oke, itu yang teman-teman perlu baca dan banyak artikel lainnya di ikhbar.com. Ada soal fikih, ada soal hadis, tafsir dan lain-lain, sampai ke fashion. Lengkap tips, sekali ya. Lengkap sekali. Nanti kita ganti promo soal Umarama. Gantian promonya. Apa kabar Mas Rosid, Kang Rosid? Alhamdulillah sehat. Telinganya lebih nyaman Mas apa Kang? Kang aja. Kang. Mbak Asi nggak bisa digugat jadi Ibu Asi. Gimana kabar Mbak Asi? Alhamdulillah sehat. Jadi Sehat. saya itu teman-teman di soal pergerakan, soal wacana apapun itu juniornya Mbak Asi, termasuk suaminya. Suaminya itu kadernya istrinya gitu. Nanti gimana filosofi yang diambil dari proses itu nanti diceritain. Kang Rosid itu yang saya kenal, itu kita berproses bareng. Di satu kampus di Cirebon, kecil tapi mengangenkan, yang bikin kangen, namanya ISIF, Institut Studi Islam Fahmina. Di sana oleh Kang Rosid saya dibuka selebar-lebarnya pikiran tentang A, B, C. Orang kenal Kang Rosid itu sekarang sebagai aktivis sosial yang aslinya sih backgroundnya pesantren banget. Alumnus Babakan Jiwaringin. Kira-kira yang mengasah jiwa kepedulian sosialnya hingga saya merasa penting untuk termasuk mendirikan komunitas yang langsung di masyarakat seperti Umarama ini. Gimana riwayatnya? Ya, jadi dari dulu ya, saya pesantren di Babakan 2021 sampai 2001 sampai 2007 ya. Kalau 2021 santri dari Wuhan. Santri COVID. Ya, jadi di pesantren itu yang menarik, kita punya banyak teman ya. Kita punya banyak teman, jadi kita bisa melakukan tidak hanya pembelajaran di kelas atau di madrasah atau baca kitab. Jadi pembelajarannya tidak saja secara intelektual, tentu saja. Pesantren kan basis intelektual. Nah, tapi di pesantren itu sebenarnya banyak hal yang kemudian memberdayakan kita,
membesarkan kita, kemudian memberikan kita pemahaman dan pengalaman kehidupan. Apalagi waktu pesantren di Babakan, kebetulan ya ini. Kiai saya itu kiai yang unik juga. Jadi pesantren saya punya 3 orang kiai, yang 3-tiganya itu punya perspektif yang berbeda dalam ilmu keagamaan. Yang pertama itu ilmu Al-Quran, yang kedua lebih ke tasawuf, tarekat. Kemudian yang ketiga, ini intelektual sekaligus aktivis sosial. Jadi 3 corak inilah yang sebenarnya saya sadar itu mempengaruhi, semuanya mempengaruhi. Tapi saya punya kekaguman terhadap kiai yang dia intelektual dan aktivis sosial ini. Bayangkan saja, saya masih ingat di pesantren tengah malam berjalan kaki kemudian ingin ikut menghadiri istighosah. Ini santri kan banyak sekali tuh. Zaman saya itu sangat ramai, kemudian tren ya, jadi tren di Babakan, kemudian ikut istighosah. Kemudian di tengah jalan saat lewat rumah kiai saya, namanya Kiai Yahya Mas Duki. Kemudian saya dipanggil sama beliau, mau kemana? Arep mendicung. Nah kemudian saya mau istighosah, suruh balik lagi saya. Argumentasinya apa? Kata dia, lebih baik kamu balik lagi, kamu baca kitab atau baca buku. Deres istilahnya tuh. Kamu balik kemudian baca deres. Kamu udah deres kitab berapa kali? Nggak usah ikut istighosah, balik lagi kamu deres. Tugasnya santri itu deres. Nuntut ilmu itu, kata dia ya, nuntut ilmu itu lebih baik, bahkan wajib. Lebih baik kamu menuntut ilmu, lebih baik kamu deres dibanding sholat sunnah. Sekarang lebih baik mana? Sholat sunnah apa istighosah, kata dia. Jadi itu argumentasi yang masih saya ingat ya, tidak tepat, mungkin tidak tepat 100%, tapi saya masih mengingatnya. Kemudian saya balik dan saya lebih memilih untuk deres dan lebih banyak baca kitab dan baca buku. Menurut pengamatan Kang Rosid, ini pesan soal mengajari santri soal skala prioritas atau soal kesadaran diri, kamu ada di ruang lingkup seperti apa dan harus bagaimana, atau seperti apa kira-kira pesannya? Ya kalau saya sih menyadari karakter kiai saya seperti itu ya. Kiprah di masyarakatnya juga masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ya dilalahnya saya ada kiai itu tadi 3 corak kiainya semuanya ada. Dan memang kalau Abah Yahya atau Kiai Yahya atau Kang Yahya itu memang begitu. Jadi kalau kami santri lagi taraweh kalau bulan puasa, kalau taraweh ya. Iya kalau kalau pesantren taraweh. Iya Pak, iya enak ya, lanjut. Kalau kami taraweh, saya suka memperhatikan. Dia nggak ikut taraweh dengan kami di masjid. Dia ada di depan rumah ibunya, sedang baca kitab. Saya nggak mengatakan beliau nggak taraweh, karena kita nggak tahu beliau taraweh jam berapa. Ya kan? Tapi pada saat kami taraweh, itu beliau baca kitab. Dan menurutku dia baca kitab yang aneh-aneh menurutku ya. Karena pada waktu itu dia suka baca Ar-Razi, tafsir Ar-Razi yang saya baru tahu. Mungkin kalau belakangan tahun biasa Ar-Razi, tapi di tahun-tahun itu agak unik ya. Iya betul. Jadi yang beliau sebenarnya kalau ngaji sama santri habis subuh, ngaji umum lah, semua santri ikut, itu ngajinya takrib. Ngajinya takrib. Standar gitu ya. Iya sangat standar. Ngajinya 1 baris. Tapi penjelasannya bisa 2 jam. Wow. Jadi yang dia ajarkan itu sebenarnya bukan takrib, tapi bagaimana cara kita hidup, cara kita berpikir. Interpretasi dari matan takrib itu kemana-mana berarti ya, ke keseharian. Nah itu yang unik dari pesantren Kang Sofi. Nah itu yang mendorong akhirnya Kang Rosid merasa berkepentingan untuk aktif di advokasi sosial dan lain-lain. Di antaranya itu. Ya menurut saya keniscayaan ya. Maksudnya keniscayaan kita sebagai manusia ya. Sebenarnya saya sih masih yakin semua orang ya, termasuk santri ya, itu punya ketergerakan. Punya ketergerakan pada saat melihat ada sesuatu yang ini kayaknya nggak bisa begini deh. Ini masalah deh. Karena itu sebenarnya niscaya saja.
Nah, hanya saja mungkin kenapa saya misalkan terlibat di pergerakan ini atau isu ini, ya itu mah dilalah aja lah. Iya, iya. Ruang dan waktu yang saya juga nggak ngerti, harus ngurunutnya itu Iya, iya, iya. kemana. Tapi ketergerakan itu, saya yakin ada sebenarnya. Tapi soal Kiai Yahya itu tadi soal yang baca takrib itu, kemudian interpretasinya jadi luas. Iya menarik. Ada quote yang singkat ringkas Iqbal, at-ta'lim laisal ma'rifah, bal amalun biha. Pendidikan itu ending pointnya bukan pengetahuan, tapi pengamalan pengetahuan itu sendiri. Jadi sudah didorong sama Kiai Yahya untuk itu. Saya ke Kang Rosid terus takut dituduh maskulin. Enggak, tenang, aman. Jadi pindah ke Mbak Asi. Mbak Asi, saya penasaran sebenarnya mengapa Anda berdua itu mengambil term nama sebutan dengan Umah Ramah. Kalau Umah Makan kan jelas ya orang paham ya. Atau Umah Padang gitu, serba 10.000 kemudian digerebek, dikasih segel. Kira-kira apa yang mengambil ini? Oke lah, nama Umah Rahmah aja. Kalau Iqbal jangan ditanya ya, itu hasil tapa berata luar biasa. Umah Rahmah itu gimana riwayatnya, sejarahnya, dan apa pentingnya Umah Rahmah konsentrasi betul di soal kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan. Iya, mungkin ini juga karena Umah Rahmah itu lahir bukan hanya saya secara pribadi, tapi kami berdua gitu. Jadi memang awalnya ya, yang jelas saya itu kan orangnya memang suka keluyuran ya, pergi kemana belusukan kesana kesini dengan tidak ada, maksudnya tidak ada kepentingan apapun, dan itu memang datang dari jiwa saya secara pribadi. Jadi kenapa kemudian Umah Rahmah, gak tahu ya, karena itu mungkin mimpi yang telah saya manifestasikan sejak kecil sebenarnya, sejak saya kecil gitu. Karena saya itu mbalelo gitu tuh, di sekolah disuruh sekolah nggak mau, malah memilih Angon Wedhus gitu. Tapi saat Angon Wedhus itulah kemudian banyak hal yang kemudian saya melihat kehidupan teman-teman itu kemudian memanifestasikan. Suatu saat saya ingin membuat satu ruang yang kemudian itu bisa menjadi semua orang bisa datang gitu, tanpa ada apapun, dan menjadi tempat belajar bagi siapapun, termasuk orang-orang dari beragam dan ras, suku, agama apapun. Nah, kenapa kemudian fokus sebelum ke Umah Rahmah fokus pada satu isu kekerasan seksualitas, kekerasan seksual yang kemudian sebenarnya awal berangkatnya adalah soal isu kesehatan reproduksi gitu tuh, di 2000. Yang adalah sebenarnya kesadaran yang tentang saya memahami diri saya, dan saya tidak tahu tentang tubuh saya sendiri di saat saya kuliah di satu mata kuliah gitu. Soal anatomi tubuh itu saya merasa bahwa keterpanggilan itu saya menamainya sejak dulu itu adalah saya mendapat hidayah untuk terus gitu tuh, gitu. Untuk terus kemudian membagikan apa yang kemudian saya tahu dan mungkin juga menjadi ruang bersama. Nah, kenapa kemudian Umah Rahmah gitu tuh? Saat itu nanti suamiku bisa menambahkan gitu tuh, karena itu pinter bagi-baginya ya. Pos-posnya. Saya itu kan saat pertama awal anak kami berpulang itu, kemudian saya yakin betul pulangnya anak saya itu bukan sesuatu yang tidak direncanakan, tapi memang itu sudah rencana Tuhan, dan itu ternyata menjadi titik balik buat saya secara pribadi untuk terus bergerak gitu tentang apa yang menjadi, saya menyebutnya itu misi jiwa gitu tuh, karena mungkin orang bingung ini donornya siapa, ini nggak ada gitu tuh. Nanti pertanyaan itu ada. Gitu tuh. Nah, dan itu memang ketergerakan gitu yang tadi saya bilang soal hidayah. Nah, saya kesana kesini kemudian kenapa banyak orang menanya kantornya di mana, ininya di mana, ininya apa. Lalu kemudian saya ingat betul suami saya bilang, apa sih mimpimu gitu. Kemudian saya itu keinget yang manifestasi saat saya kecil bersama penggembala kambing, kerbau dan lain sebagainya di tengah sawah itu. Saya melihat banyak anak-anak yang tidak sekolah dengan cerita tentang kehidupan dan orang tuanya itu, kemudian saya nggak mau gitu tuh. Jadi Umah Rahmah itu representasi dari makna kita terbuka untuk siapapun bercerita, mengeluh, mencari solusi gitu. Ya, menjadi teman dengar ya, menjadi teman.
ketika kemudian di isu ini karena pengalaman dan secara pribadi ataupun saya melihat banyak sekali orang-orang mengalami kekerasan seksual tapi tidak ada ruang untuk dia bercerita yang didengarkan karena dianggap tabu. Saya ingat betul itu rintik hujan saya habis pergi ke satu desa gitu tuh. Ya udah gimana kalau misalnya kita bikin komunitas gitu. Wangsit itu turun di sana. Ya, kenapa kemudian Umah yaitu menjadi tempat orang datang, ramah itu adalah kemudian manifestasi kasih untuk semesta yang kita bisa memberikan kasih tanpa ada kata tapi. Mbak Asi, kalau orang Cirebon deteksi Umah Ramah gampang, Kang Rosid, Mbak Asi udah terkenal melebihi Asrolani ya. Masih Udah ada yang ngalahin ingat, Tarling ya. masih ada yang ingat Asrolani nggak? Gampang lah orang Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kalau orang lain dari luar kota gitu pengen mengakses dan mengambil manfaat keberadaan Umah Ramah, cara paling mudah aksesnya gimana Mbak Asi? Kita ada website, ada Instagram, Ada TikTok, Goyang-goyang. Facebook. tentu kalau anak muda banyak yang kontak kita DM ya lewat Instagram. Oke. Kalau generasi kita yang lebih tua ya buka website lah. Facebook. Tapi sekarang lebih banyak misalnya kayak konten yang di Instagram lalu kemudian kita share di TikTok itu sekarang banyak yang akses karena isunya kan spesifik gitu tuh. Satu soal kekerasan seksual. Jadi pengetahuan ini mereka bisa dapatkan. Kemudian membicarakan itu kita menjadi sesuatu yang biasa gitu tuh. Oke. Yaitu karena sesuatu yang biasa gitu tuh. Gitu nggak ada bukan sesuatu yang kemudian istilahnya orang menyebutnya aib atau apapun, tapi ini adalah satu pengalaman dan realitas hari ini memang cukup banyak sekali dan itu kita mencoba mengedukasi lewat banyak konten media terutama salah satunya adalah TikTok. Kang Rosid, tadi sudah diminta sama Ibu Negara menambahkan Umah Ramah. Ya, jadi aku sebenarnya kalau bahasa Cirebonnya itu gratil. Apa gratil? Gratil itu apa ya? Keri gitu. Oh. Kering ojek. Karena aku kan sebagai suami kan nganter ke komunitas, ke musola, ke TK, ke madrasah, ke tajuk, ke manapun. Kemudian dia diminta untuk menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Awalnya kesehatan reproduksi. Setelah bertahun-tahun menikah dengan dia, kemudian pasca anak kami meninggal, itu jadi memikirkan banyak hal. Karena dari dulu juga sama Kang Sobi juga hal-hal yang kecil-kecil yang remeh-remeh itu nggak bisa kemudian nggak terfikir. Nah, kenapa aku sebut keri, gratil atau gemes lah? Karena dia datang kemudian pergi, datang ke suatu tempat kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan enaknya, dengan ringannya. Sementara saya kemudian terfikir, loh kalau ditinggal begitu saja nanti gimana? Jadi kalau kita ngasih pengetahuan, katakanlah sharing ya ke komunitas, ke masyarakat, kemudian setelah itu udah kita tinggalkan, itu menurut saya jahat. Kenapa kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang lebih terorganisir, lebih tertata? Meskipun di setiap kegiatan itu RTL itu ada di agenda terakhir ya, tapi nggak pernah masif. Kalau dia kan sebenarnya sporadis ya, nggak tahu benar apa tidak. Yang saya lihat, yang dia lakukan waktu itu sporadis, jadi nggak tertata sama sekali. Kalau aku tanya kenapa kamu lakukan itu, ya kan? Lebih baik kita melakukan yang lain, dagang kek, usaha kek atau ya, apa. Umah makan tadi lebih menarik. Jadi dia melakukan itu kan menurut saya lucu. Kemudian satu sisi secara etik ya, secara etik ini jahat. Karena kita ngasih sesuatu kemudian setelah itu kita tinggalkan. Tanpa mau tahu apa yang terjadi di sana. Kemudian butuh apa selanjutnya. Atau sebenarnya yang menggerakkan kita itu apa. Belum kita identifikasi diri kita sendiri. Itu apa sebenarnya. Nah saya jadi teman diskusinya istri saya tentang kita harus harus memetakan ya, lebih banyak memetakan konsep dari lapangan. Awalnya sebenarnya itu. Kang Rosid, Mbak Asi, jujur dari awal itu saya pengen menghindari soal itu, tapi dengan gagah berani Kang Rosid dan Mbak Asi selalu itu dijadikan titik balik. Kang Rosid dan Mbak Asi ini romantis sejak sebelum menikah, kawan-kawan. Ini luar biasa, banyak orang iri. Kemudian mereka berdua menyiarkan kabar gembira bahwa menikah dan kita berbondong-bondong ikut ke sana kemari
Ke Brebes ya waktu acaranya itu ya. dari Cirebon ke Brebes, nginep di rumah Kang Rosid, praknya kemudian ke Brebes. Kita bahagia betul, tapi beberapa tahun kemudian ini karena sudah dimulai. Iya, boleh. Ada boleh. berita yang sangat memukul kita, orang-orang di dekatnya, bahwa putra atau putri ya? Putri dari Mbak Asi dan Kang Rosid itu wafat. Kita berusaha merangkai kata gimana cara menegarkan dua orang yang menurut kami istimewa ini. Tapi mereka jauh lebih tegar daripada kita. Kelihatannya begitu ya. Tapi bahkan di podcast ini kan selalu jadi, padahal kita menghindari loh dari awal. Ya. Ini masuk di luar draft ya. Ya, ini karena ini aku mau bilang ya, karena bagi kami putri kami itu satu energi yang luar biasa yang dikirim oleh Allah bagi saya. Kemudian memberi satu energi dan juga kesadaran kita untuk tadi terus bergerak. Pada apa yang kemudian saya sebut dengan misi jiwa, misi jiwa atau enggak tahu ya, orang akan menangkapnya apa, tapi bagi kami hidup itu bukan hanya soal dapur saja, tapi ada juga sisi lain di jiwa kita yang menurut kami itu juga harus terus diisi dengan cara apapun gitu tuh, bahwa sisi yang fisik, yang materi itu akan kita butuh, sisi lain juga ada. Tapi putri kami itu kenapa kemudian Umar Ramah, bahkan kami memberikan satu apresiasi betul kepada Anggit ya, namanya Anggit itu di media kami kan kami sebut dengan si Anggit gitu, satu program yang kegiatan yang berkaitan dengan media sosial itu kami sebut dengan si Anggit itu, karena sebagai satu bentuk cinta kasih kami atas energi yang terus juga mungkin ya, saya percaya betul anak kami selalu mendoakan kami berdua tentang apa yang kami berdua lakukan, meskipun itu kecil, saya percaya betul itu selalu hadir. Ikhbarian atau kami untuk menyebut pembaca, penonton ikhbar itu, kita sasarkan dan banyak berinteraksi dengan anak muda Muslim, Kang Rosid, terutama Gen Z. Nah, problematika Gen Z itu gampang mentok ketika persoalan. Nih teman-teman ikhbarian semua, yang maksud kita tujukan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita kehendaki, dicari manfaatnya sehingga jadi titik pukul dorong yang jauh lebih baik. Jadi bukan traumatisme yang ada ya, yang dipiara itu. Jadi energi pendorong. Kita nanti lanjut soal itu Kang Rosid, tapi saya mau mengakui sebuah pengakuan dosa. Ada apa gitu? 2023 Ikhbar Foundation dan Pondok Pesantren Ketitang ini yang alamatnya ruwet. Nah, itu agak tergugah juga karena banyaknya berita soal kekerasan seksual di pesantren. Termasuk kita terinspirasi betul oleh gerakan di Umar Ramah. Akhirnya kita mengundang beberapa perwakilan pesantren hampir dari seluruh Indonesia, ada 25 pesantren. Ada yang kita pakai hybrid teleconference, ada yang live langsung di sini untuk Cirebon, Indramayu, Majalengka. Tapi untuk Lampung, Aceh, kemudian Jakarta itu pakai Zoom, dihadiri Kemenag, mendeklarasikan jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak JPPRA. Kenapa kok enggak ikut aja ke Umar Ramah? Enggak, waktu itu saya memahami Umar Ramah itu bukan, mudah-mudahan kata eksklusif saya bisa diterima ya. Eksklusif itu maksudnya ini hak kelolanya Mbak Asi dan bukan berbentuk jaringan gitu. Jadi karena ini mendesak, ketimbang ngobrol kelamaan langsung declare aja, gampang kemitraan nantinya gitu kan. Di tengah jalan Mbak Asi, ketika kita sudah mulai berjalan, itu responnya luar biasa. Adminnya adik saya, seorang hafid yang sabar luar biasa, itu dapat PA langsung dari kiai-kiai gede loh. Jangan membuat nama pesantren makin ini. Kami berusaha menerjemahkan dan menjelaskan sebaik dan sehati-hati mungkin. Kita yang baru 2023 mendirikan itu, responnya luar. Bagaimana Umar Ramah? Apa kabar? Bisa ceritakan nggak Kang Rosid? Banyak respon cerita. Kemudian tantangan yang dihadapi Umar Ramah selama advokasi. Ya banyak sekali. Respon seperti itu banyak kami hadapi, makanya kita tidak bisa secara frontal ya, tentu saja. Apalagi kita Umar Ramah kan sebenarnya sangat berada di grassroots. Jadi seringkali orang memahami Umar Ramah itu pengada layanan, bukan. Jadi Umar Ramah itu adalah core-nya itu di pergerakan.
Dan pergerakan itu tidak mungkin terjadi tanpa kesadaran. Basisnya tentu pengetahuan yang perlu kita gali dengan berbagai cara kan. Nah, terkait dengan pesantren juga ya, kita masuk ke pesantren tidak dengan diksi-diksi yang frontal juga. Beberapa pesantren bisa menerima, tapi tidak semua pesantren bisa menerima. Kita bisa menggunakan pengalaman Umarama ya dengan berbagai cara. Jadi respon tentang itu ya banyak. Bahkan sering dijapri sama teman kemudian nggak ada seksualitas di pesantren. Nah, iya. Padahal ya saya tidak ingin membantah. Kalau dia ngomong nggak ada seksualitas di pesantren nggak apa-apa. Itu berarti hanya perbedaan cara kita memaknai apa itu seksualitas. Banyak kok yang lebih agung dan positif untuk dikupas dari pesantren. Iyalah. Iya Betul. Saya tidak membantah. Dan itu betul. Tapi menurut kami hal ini jarang dibicarakan. Kemudian masih dianggap tabu. Padahal kami meyakini kasus demi kasus akan terus muncul. Bukan karena apa-apa. Karena memang roda zamannya akan terus memunculkan itu. Jadi menurut kami, ya saya juga anak pesantren lah. Jadi bukan gerakan kami itu bukan tendensius, enggak, tapi kesadaran penuh bahwa ini harus dimulai. Pembicaraan ini harus dimulai. Pergerakan ini harus dimulai, bukan tendensi yang enggak. Kita dari dalam kok ya. Dari pesantren. Iya. Dan hampir semua teman-teman yang di dalam Umarama itu adalah alumni pesantren. Iya. Jadi apa yang kita lakukan itu penuh dengan kesadaran, dan karena kesadaran dan cintanya kita terhadap pesantren di mana kita pernah menimba ilmu, pernah tidur dan lain sebagainya di dalam pesantren, kami ingin gitu tuh. Kami ingin terus ayo gitu tuh. Ini bukan sesuatu yang kemudian perlu kita tutupi. Tapi perlu kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan gitu tuh. Apa yang bisa kita lakukan gitu tentang fenomena ini yang ada, agar tadi gitu para adik-adik santri kita, mereka yang sedang menimba ilmu, tidak mengalami itu. Tidak mengalami apa yang pernah kita alami. Nah, dari semua pengalaman itu Mbak Asih, Kang Rosid, ada nggak cerita yang paling menarik atau menggugah atau paling nyeret hati lah selama aktif di Umarama? Ya termasuk dari soal respon, soal penanganan kasus, soal lembaga yang sebenarnya lebih berotoritas, berwenang, tapi pihaknya saya itu kesel banget masih kalau baca berita ada orang laporan ke lembaga institusi yang kita percaya kemudian tambah melecehkan si korban gitu. Betul. Nah, ada nggak cerita-cerita kayak gitu yang ini jadi catatan penting buat publik terutama ikhbarian? Tentu banyak ya cerita. Bukan hanya di pesantren sebenarnya, secara umum di masyarakat ya. Kalau kita datang itu ada beberapa kali itu ditolak. Ditolak itu kenapa? Karena masih alasannya masih lagu lama lah, lagu lawas. Jadi dikiranya itu mengajarkan seks bebas. Edukasi tentang, padahal kitanya nggak bebas-bebas amat ya. Enggak. Harus nikah, tetap harus lamaran aja. Enggak ada. Yang menurut kita orang di barat juga bebas, ternyata enggak bebas. Iya. Bahkan sekarang kita tahu Amerika balik lagi ke konservatif. Iya, kan? iya. Jadi seks bebas itu apa? Apakah dengan tidak membicarakan ini anak-anak kemudian tidak mengerti? Jadi apakah kita sebenarnya lebih senang, lebih bahagia dibiarkan saja tanpa kita bicarakan, tanpa kita pelajari, tanpa kita diskusikan, udah biarin. Kan seperti orang tua yang kemudian ditanya sama anaknya, kenapa ibu bisa hamil? Jawabnya, kamu jangan tanya itu. Nanti juga tahu sendiri. Apakah pengen seperti itu terus? Ya kalau pengen kayak gitu ya lanjutkan saja. Padahal ada banyak yang diwanti-wanti dalam proses itu ya, dalam perjalanan itu kan. Ya ada keliru, ada nggak kelirunya. Hamilnya sih sama hamil, iya kan. Pasti orang akan mengerti di tahap hamil itu seperti ini. Tapi proses kesananya kan bisa. Iya, karena ini mungkin gini juga anggapan mungkin ya masih banyak orang menganggap misalnya ketika ada diksi seksualitas itu menjadi sesuatu yang negatif. Seronok gitu. Nah, padahal makna dari seksualitas itu apa gitu. Dan
dan karena sudah di dalam alam pikirnya itu sesuatu yang negatif, mereka adanya kan tabu, menolak. Iya. Ini pasti negatif, ini enggak. Padahal yang diajarkan itu tentang tadi itu relasi, tentang banyak hal tadi. Sebelum sampai hamil kan ada satu relasi yang itu bagian dari seksualitas di dalam kehidupan. Nah itu orang menganggapnya apa gitu tuh. Ya kan? Kalau orang ngomongin soal agama dan kesehatan reproduksi mungkin wah itu tafsir-tafsir Mbak Asi aja sama Kang Rosid. Tapi ini kesehatan loh ya. Wah, ini kesehatan yang nggak bisa dibantah oleh semua orang kan tentang kesehatan. Dan ini satu pengetahuan saya bilang. Ini satu pengetahuan, bukan sesuatu. Wah ini bukan. Tapi seksualitas tentang diri, tentang ketubuhan, tentang relasi. Misalnya Kang Sobi sama istri, misalnya istri salaman. Oh ngajarin anak misalnya. Kamu sama kalau misalnya sama orang tua tuh harus salim begini. Itu kan bagian dari relasi dan itu bagian dari seksualitas. Itu satu pengetahuan kan diajarkan. Hanya karena diksi pengetahuannya itu misalnya pengetahuan tentang seksualitas itu dianggap sebagai anak tiri. Iya. Apalagi ketika itu misalnya berada pada ruang-ruang lembaga keagamaan, misalnya ada pesantren atau mungkin di gereja, itu juga sama aja gitu, itu dianggap menjadi anak tiri. Makanya nggak boleh diomongin, nggak boleh dibelajari. Ketika kejadian itu orang malah terus bagaimana ketika kejadian nggak ada ruang juga, bagaimana mereka taunya dari mana? Kata seksualitas jadi anak tiri kata Mbak Asi. Ya. Tapi terma sunnah Rasul jadi anak pujaan hati. Sunnah Rasul cuma ada satu itu doang. Coba, Iya. kadang-kadang saya juga mikir juga, kok bisa ya, sejak kapan ini? Kenapa ini tidak boleh dibicarakan? Kenapa ini tidak, misalnya orang tidak boleh tahu? Kenapa? Nah tadi Kang Rosid sama Mbak Asi kan sudah cerita banyak apa yang menjadi titik tolak untuk bergerak dan membangun Umarama. Tapi ada satu yang menurut saya belum ke potret nih. Orang semua punya kesempatan untuk berwawasan seluas Mbak Asi atau Kang Rosid. Tapi yang membedakan di lapangan adalah mengapa ada orang yang tidak terpancing untuk bergerak. Sama-sama alimnya nih. Ada orang yang selalu terpancing untuk bergerak. Tiba-tiba wah bikin Umarama, bikin apa. Kemudian menyediakan banyak fitur yang bisa diakses gitu. Apa yang membuat orang mau bergerak atau enggak? Sebenarnya saya masih meyakini setiap orang itu punya pergerakannya masing-masing ya. Setiap orang tuh punya. Jawaban paling aman. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu banyak beban. Saya anak pesantren tapi saya bukan orang yang berada di dalam pesantren tentu saja. Saya tidak punya pesantren yang perlu saya kelola. Jadi saya relatif tidak punya beban untuk kemudian mengatakan sesuatu yang terjadi di pesantren. Jadi beban kultural, beban apa relatif di saya tidak ada. Jadi saya bisa ngomong lebih bebas dibanding teman-teman yang ada di dalam pesantren. Tapi seringkali kita ngobrol, katakanlah ngobrol yang tidak kemudian terpublikasi ya. Itu sebenarnya kegelisahannya sama Kang Sobi. Iya. Kegelisahannya sama. Saya masih sampai detik ini masih sangat positive thinking, masih sangat husnuzon. Kegelisahan ini sama kok kita alami. Hanya saja orang ada yang mau bicara atau enggak. Istilah yang sering saya katakan ke teman-teman Umarama, mungkin kita itu orang yang katakanlah untuk nyebur di lumpur, untuk mengatakan sesuatu yang tanda kutip dianggap jorok, tabu. Ya memang harus ada gitu loh. Untuk menjawab kegelisahan atas masalah yang sama, gitu. Saat kita bicara kekerasan seksual, itu nggak mungkin tanpa kita membicarakan seksualitas. Kita saat ini banyak sekali bicara tentang kekerasan, akar kekerasan. Kenapa melakukan kekerasan? Relasi kuasa, dominasi. Tapi ingat loh, kekerasan seksual. Jadi aspek seksualnya kita juga harus paham. Dari A sampai Z. Karena apa? Setiap peristiwa kekerasan seksual terjadi, apalagi di pesantren ya, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kenapa? Dan pertanyaan ini nggak pernah dijawab tuntas. Nah itu makanya ketergerakan itu. Oh ya mungkin saya, istri saya yang mungkin relatif ya tidak punya beban begitu berat, beban kultural ya, harus ngomong, harus bicara, harus mencari dan membicarakan dengan orang yang lain yang sama juga punya kegelisahan yang sama.
Jadi itu sih yang menggerakkan. Menurut Mbak Asi? Ya, aku mau cerita ya. Ini tadi soal sebenarnya kegelisahannya sama. Hanya saja mungkin kalau yang di dalam pesantren udah dibilang sama suami, ada beban kultural itu, dan itu juga diungkapkan oleh misalnya ketika saya ke pesantren, mereka punya keresahan, kita nggak bisa Mbak. Saya pengen kayak Mbak Asi kayak gini, tapi ada sesuatu yang dan saya bisa paham dan bisa, oke, tidak masalah gitu tuh. Tidak masalah dan kami bisa mengerti gitu tuh. Biarkan kami yang berada di lumpur itu, dan ya sudah nggak apa-apa gitu. Kita tahu gitu, dan kekerasan seksual tidak terjadi dalam ruang hampa. Ujuk-ujuk kejadian enggak. Makanya tadi apa sih aspeknya sangat banyak gitu tuh. Dimulai dari sesuatu yang kecil seperti humus, seperti jamur yang kemudian lama-lama gitu tuh dari sekam kemudian menjadi bara, kemudian menjadi api, dan puncaknya adalah ketika sudah viral, ya kan. Nah itu yang kecil-kecil ini bagaimana kalau tanpa kesadaran, tanpa sesuatu yang dibicarakan terus-menerus gitu tuh, itu tidak mungkin terjadi. Orang tidak mungkin tadi, kenapa? Bagaimana orang bisa nggak melakukan pergerakan ini? Ya kami di Ummah Ramah itu selalu percaya setiap individu itu punya kemampuan daya untuk melakukan pergerakan. Kapan? Ya kami tidak bisa menjawab pada waktu dan ruang yang mungkin entah kapan gitu. Tapi kenapa kemudian Ummah Ramah itu kami bilang ini pergerakan dan harus berangkat dari kesadaran, bukan paksaan. Kesadaran yang itu ketika berangkat dari kesadaran itu orang akan melakukan dengan ya gitu. Kami lakukan dimulai dari diri saya sendiri, orang terdekat kami, dan mungkin mereka melakukan, termasuk gitu lewat sekolah Sudamala. Jadi Ummah Ramah itu P-nya pergerakannya, ada P. Untungnya Mbak Asi, semalam kemarin ya PBNU merespon itu kan pada akhirnya. Ini membuat kita makin optimis ke depan. PBNU melalui Munas dan Konbesnya merekomendasikan soal pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan bahasanya. Nah ini menarik biar kabar mendorong baik, yang tadi internal itu. PBNU loh udah ngomong. Kabar baik ini itu harus makanya, direspon. Iya, dan senang banget gitu ketika kemudian misalnya gitu tuh hal-hal kecil yang mungkin ya kecil dan sederhana yang coba kami lakukan di Ummah Ramah. Sebenarnya kalau tadi ngomong apa tantangan yang paling terbesar, saya ingat betul waktu kasus Jombang awal kekerasan seksual itu kami melakukan riset yang kami hold 2 tahun lebih tentang tadi kekerasan seksual di pesantren, dan kami diamkan, kami tidak berani untuk kemudian launching publikasi tentang hasil riset kami tentang tadi soal kekerasan kekerasan seksual di pesantren. Ketika itu jeda itu jadi keresahan, dan aku tahu betul suamiku sangat gelisah, dia marah bagaimana, kami sampai ngomong, Buya bagaimana ini, bagaimana kita Buya siapa? Buya Husain. Itu jangan disangka ini obrolan internal ya. Saya paham ya. Iya, dan kemudian kami berpikir apapun yang terjadi kami sangat cinta pesantren. Apa yang kami lakukan itu tidak punya tendensi apapun, dan akhirnya ya yang kemudian terbit bahaya laten kekerasan seksual itu akhirnya kami terbitkan. Sebenarnya itu kami sangat ketakutan betul ketika awal itu gitu tuh, karena kami yang kecil ini gitu, dan hari ini ketika melihat banyak termasuk PBNU mulai merespon itu kami senang banget, dan semoga ini menjadi angin segar dan terus banyak yang ikut melakukan gitu di banyak lembaga lah, terutama khususnya pesantren karena kami berangkat dari sana. Tadi saya garis bawahi ini Kang Rosid, kita semua sebenarnya merasakan hal yang sama, cuma nggak tahu outputnya yang beda-beda khususnya untuk santri nih Mbak, karena kita memang agak punya misi banyak juga bahwa santri itu ke depan eloknya begini meskipun ada misi mereka dibebaskan juga. Maksudnya ruang lingkup pesantren gak gitu-gitu aja loh. Makanya ngundang Kang Rosid, ngundang Mbak Asi. Rasanya udah sama dirasakan, tapi yang membuat mereka gak peduli itu apa? Saya ulangi itu ya. Gak peduli itu apa? Terutama pesan agak penting buat santri nih. Nanti kalau udah lulus pesantren harus apa nih melihat realita seperti ini.
agak menantang dan mengulang pertanyaan. Silakan Kang Rosid. Ini pertanyaannya luar biasa nih, dipancing-pancing terus nih. Pengen jawab aman udah nggak bisa ya. Jadi saya teringat salah satu narasumber ya, seorang nyai di pesantren. Kemudian dia mengatakan bahwasanya penting bagi santri untuk mulai bersikap kritis. Jadi semua ajaran yang didapatkan itu tidak kemudian diterima dengan begitu saja ya. Ajaran kritis ini sebenarnya apa ya? Kalau saya ingat ya, Abah Yahya itu juga ajarkan ya, saat dia mengatakan kalau kamu pengen belajar, kamu harus belajar 3 kitab. 1 kitab kuning, 2 kitab putih, yang ketiga kitab abu-abu. Nah setelah keluar dari pesantren ya, selesai tamat dari pesantren. Putih, abu-abu, kuning. Oh ya, kuning kitab kuning itu ya Turos lah, kitab kuning yang kita belajar di Khazanah pesantren. klasik ya. Ya, Khazanah Islam klasik. Kemudian kitab putih itu buku, ilmu-ilmu modern katakanlah ya, kontemporer. Kemudian kitab abu-abu itu realitas. Dan kata dia yang paling susah itu belajar kitab yang abu-abu ini. Susah minta ampun. Dan setelah keluar dari pesantren, oh iya ternyata susah sekali gitu. Malah abu-abu semua. Nah, maksud saya gini, keilmuan pesantren itu saat kemudian kita ingin katakanlah mengamalkannya di dalam kehidupan nyata, di realitas di luar pesantren, ini tentu butuh banyak sekali kekritisan. Kekritisan itu bukan kemudian kesannya negatif, enggak. Tapi banyak situasi di dalam kehidupan ini yang perlu dipikirkan dengan benar gitu. Sama seperti saya didatangi teman dari Ma'arif Muhammadiyah gitu. Dia lagi riset tentang ekstremisme, radikalisme di pesantren. Dia tanya ke saya satu hal, kenapa santri NU itu dia ngaji kitab Sulamut Taufik tapi nggak jadi radikal gitu. Apa memang nggak masuk ya? Masuk kuping kiri keluar mulut depan. Atau waktu ngaji Ini masih nyambung dengan cerita saya yang awal tadi, yang kiai saya kemudian ngaji takrib 1 baris, penjelasannya 2 jam. Saya katakan ke teman, Pak, dulu. Saya di pesantren ini ngulang Sulam Taufik. Nah itu. Tapi saya yakin orang NU, orang pesantren NU ya, itu kalau ngaji ya, perhatikan aja. Interpretasinya luar Betul. biasa. Pertanyaannya, interpretasi itu datang dari mana? Dari pengalaman kehidupan kiainya, dari pengalaman kehidupan Kang Sobihnya, ya kan? Jadi teks Sulamut Taufik katakanlah itu teks ya. Teksnya itu sudah berdialektika dengan pengalaman kehidupannya Kang Sobih. Dan itu yang membuat pesantren punya nilai lebih. Nah, masalahnya apakah juga hal-hal yang menyangkut tentang seksualitas itu dialektikanya nyampe situ? Iya. Entar dulu Kang Rosid, ini jadi menarik. Macet di sini nih, pertanyaan macet di sini. Saya punya latar belakang yang hampir sama persis dengan Kang Rosid. Tidur kuliah dan ngobrol di ISIF. Sama-sama ngaji dengan Kiai Husain Muhammad. Apalagi juniornya Mbak Asi. Suatu saat saya pasaran Ramadan di pesantren, di pesantren ini dikasih tugas sama pengasuh sama kakak itu tafsir Yasin. Ini pergulatan yang tadi nih. Ada ayat yang menjelaskan tentang kondisi nanti di surga. Tafsir Yasinnya isinya nanti bisa mengeksekusi perawan bla bla bla. Iya betul. Dihadapkan dengan santri yang beliau-beliau. Saya jeda, ada live-nya masih ada Mbak. Iya. Saya jeda hampir 3 menit 5 menit. Bagaimana saya harus menyampaikan ini? Betul. Sementara tanggung jawab untuk turosnya harus ada dong. Kan mereka baca ini kiai. Ini ustadz kok lompat. Iya. Dan itu saya agak kaget. Karena memang saya bukan orang yang hobi mutolaah. Mendaras dulu sebelum ngaji itu. Iya. Jadi kaget ini gimana? Iya memang pergulatan pribadi itu luar biasa. Tapi kalau itu Mbak Asi, ada bisa dibenarkan nggak konteks agama bahkan dari teks matanya itu tergantung siapa yang penafsirnya, penyampainya, tergantung siapa yang menyampaikan, apa kemudian mungkin ya pengalaman atau apapun, bahkan mungkin ya saya juga nggak tahu ya. Yang paling penting ya yang lebih banyak saya pahami sih mungkin tafsirnya ya. Tafsir dia secara pribadi individu gitu. Tapi sebenarnya kalau kami tuh
selalu berpegang teguh pada realitasnya kayak gimana Iya, sih. Mau kayak gimana teksnya gitu. Teks kan ya tetap teks yang mungkin hadir dan pas pada konteks pada waktu itu. Tapi konteks hari ininya tuh bagaimana. Nah, itu kadang-kadang tafsirnya itu tergantung orang mau menafsirkan apa gitu tuh. Dan saya mau ini ya, saya pengen apa ya, kalau bahasa santri itu biar dapat berkahnya gitu. Yang kemudian tadi soal santri itu harus bagaimana yang tadi gitu tuh. Saya ingat gitu. Saya begini tuh salah satu yang kemudian meneguhkan saya tetap berada di akar rumput dan kukuh dan berada di prinsip secara individu pribadi adalah Abah Ayip Usman. Iya. Beliau Bahasa dari Kempek ya. beliau adalah abah gitu, bapak saya di Cirebon yang mendidik saya dan menjadikan saya yang hari ini tuh beliau. Saya ingat betul gitu, beliau itu selalu bilang ke saya dan membebaskan cara saya berpikir gitu tuh. Setiap kali saya membacakan koran beliau di pagi hari itu selalu bilang, apa menurut pikiranmu apa yang kamu pahami dari setiap hal yang kamu baca dari koran itu ke saya gitu. Itu selama santri. Terus di challenge untuk Selama berpikir. Selama sejak saya dianggap sebagai anak beliau, ngikutin kemana beliau pergi gitu, beliau selalu bilang tetap berada pada apa yang menjadi keyakinanmu gitu. Kenapa kemudian saya selalu berada di akar rumput? Bagi beliau yang di akar rumput itu tidak banyak yang melayani gitu. Kalau Abah bisa kamu jadi santri gitu tuh, kiainya mau kayak gimana, kamu punya pemikiran, kamu harus jadi diri sendiri. Itu yang kemudian dipesankan ke saya gitu. Bahkan soal menikah, soal apapun, soal pergerakan gitu tuh. Beliau cuma pesan layani yang di bawah. Gitu. Apapun yang terjadi gitu tuh. Kesadaran ini sebenarnya pejabat juga punya. Cuman dilalat jalannya susah. Kita usul-usul aja. Iya, mereka punya kesadaran Iya, itu. sadar banget. Terancam malah. Kalau nggak melayani nggak cair kalau Soal mereka. critical thinking ini bahasnya ditempa oleh Abah Ayip luar biasa. Tiap hari di challenge. Kang Rosid ini kalau soal critical thinking selesai lah. Dia hafal tokoh-tokoh filsuf itu melampaui hafalan 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Proses ini sepenting apa? Ini kita langsung fokus ke soal critical thinking dan fun-fun keilmuan yang mendukung itu, filsafat, tasawuf, psikologis, termasuk soal kesadaran dan lain-lain dari Kang Rosid dulu. Ya pesantren itu tradisi kritik sebenarnya. Karena nggak ada syarah yang sama persis dengan matanya. Ada bab-bab tertentu yang di kitab kuning masih kita pelajari, masih kita baca, tapi kita nggak lakukan sebenarnya. Iya. Banyak sekali. Kalau kita sadari, bukankah itu berarti kita memilih untuk melakukan atau tidak melakukan, ya kan? Kalau tidak ada cara berpikir yang kritis nggak mungkin. Yeah. Karena kita tetap saja hidup di ruang kehidupan yang ada di sini di Indonesia, di Jawa, di Cirebon. Jadi tanpa berpikir hampir nggak mungkin. Jadi tradisi ini kalau kita amati kan hadir di pesantren gitu. Kalau kita amati laku hidupnya kiai ya seperti yang tadi diceritakan, itu penuh dengan ketakjuban. Ketakjuban ini kadang membuat saya pribadi berpikir 2-3 kali kenapa bisa begitu. Dan ternyata ya benar, mereka berpikir 2-3 kali lebih hebat dari kita. Pertama soal problem solving mereka udah mahir betul. Iya. Nah itu jadi tidak harus ya saya banyak baca filsafat, tapi sebenarnya tidak harus baca filsafat juga kalau kita tafakur ya. Itu sebenarnya apa yang kita peroleh dari pesantren aja lebih dari cukup sebenarnya. Iya betul. Ya itu mungkin karena aku apa-apa dipikirinnya. Mbak Asi, tadi lanjut pengalaman Abah Ayip menarik Mbak Asi. Bagaimana soal beliau itu mengasah critical thinking buat santri. Seperti apa lagi? Ya, banyak ya kalau ya setahu saya mungkin ya murid-murid yang awal-awal itu kan generasinya Kang Jaman, Kang Marzuki, Rais gitu, Kang almarhum Kang Asep gitu, tuh orang-orang awal dan beda-beda gitu tuh apa. Yang sampai hari ini saya terkesan dan bahkan mungkin ya Ami Hasan sendiri gitu sebagai
anak Putranya. kandung putra kandung Abah itu juga sangat dibebaskan gitu dan untuk menjadi dirinya sendiri tidak harus seperti Abah Ayub gitu tuh. Saya pokoknya Abah cuman pesan mau kayak gimana pun itu harus kritis baca itu. Saya ingat betul setiap pagi itu saya membacakan koran Kompas kan. Jadi setiap Berapa tahun itu? saya membacakan Itu koran langganan tiap hari pagi Iya, datang. pagi datang dan setiap hari itu selalu saya bacakan Kompas. Baca apa tagline-nya, apa yang menarik, apa isu realitas di masyarakat. Dan saya melihat di Cirebon kan banyak kiai-kiai sepuh itu punya keunikan masing-masing Abah dengan caranya Abah yang kemudian beliau di akar rumput merangkul semua kalangan gitu dan menjadi Ayub Pusman yang seperti itu gitu. Tapi Abah selalu berpikir, selalu mengajarkan untuk kritis melihat realitas gitu. Ya, bahas Kang Rosid soal critical thinking ini. Orang yang enggak berkecimpung banyak soal ketertarikan terhadap fan ilmu ini mungkin memandangnya negatif, serba melawan. Kalau kita start dari pesantren, membahayakan pesantren. Tapi akan saya tes bahwa critical thinking itu menjadi menarik dan tidak apa yang seperti kita asumsikan. Orang-orang yang melihara critical thinking seperti ini kita tanya. Sekarang lagi di luar lagi ada yang mulai menggerakkan. Benarkah pesantren feodal? Kita tunggu jawabannya. Pertanyaan ini benar tapi menjebak. Karena tidak hanya pesantren yang feodal. Oke. Ya kan? Kita harus akui di diri saya pribadi ya, di diri saya pribadi. Mungkin masih ada DNA feodal. Kalau mahasiswa saya, murid-murid yang saya ajar ngaji itu memberikan penghormatan secara kultur ya, itu dibenarkan. Pada hati nurani saya, apakah saya feodal? Apakah di dalam diri saya masih tersisa itu? Dan kalau kita sadari betul ya, unsur-unsur feodalisme di negara kita, di Jawa atau di Cirebon lah katakan, itu ada di mana-mana loh. Yeah. Jadi tidak hanya di pesantren. Tentu saja karena saya orang pesantren, saya bisa mengenali dengan jelas, bisa mengenali lebih jelas. Tapi kalau bandingkan kan Sobe, katakanlah di Jawa, Cirebon itu ada di mana dalam peta feodal ini? Ini Cirebon berada pada peta yang paling egaliter. Dari barat ke timur ya, kalau kita jeletrehkan petanya. Makanya banyak sekali orang yang punya tokoh-tokoh ya dari Cirebon. Itu karakteristiknya. Dia egaliter kok. Bahkan dia melawan itu. Tentu dengan caranya. Sejarah dan latar belakang pesantren itu bagian dari perlawanan loh di Cirebon. Betul. Ya, buntet dari keraton. Betul. Bamukaya keluar dari zona itu, benda kerep. Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu tadi, itu benar, tapi sekaligus menjebak. Maksud saya itu, karena tidak sederhana untuk menjelaskan feodal. Itu nggak sederhana. Nah, nanti kita bisa bicara 2 jam setelah ini. Jadi orang yang mengkritik feodal aja kalau itu start dari mana itu feodal juga kalau. Iya. Iya, kalau misal katakanlah kayak gini, orang katakanlah dia dari keluarga yang cukup modern dan sekuler di kota misalkan, kemudian mengatakan pesantren feodal. Pertanyaannya, kultur kerja di perusahaannya dia, apakah bebas dari feodalisme? Enggak, cuma disuruh-suruh bos. Jadi cara menjelaskan makanya susah ya. Makanya saya lebih suka, saya nggak pakai label. Kita lihat aja perilakunya, kita lihat aja masalahnya. Kalau misal kekerasan seksual itu ada ya kita sebut kekerasan seksual. Kalau penyebabnya relasi kuasa kita jelaskan relasi kuasanya. Kemudian bentuk relasinya, kesenjangannya kayak apa kita lihat. Nah, dalam relasi seperti ini masalahnya di mana? Ya kan? Jadi kita lebih jernih melihat masalahnya daripada main label-labelan. Makanya di subbab buku kami yang warna pink ya, yang kekerasan seksual di pesantren, itu kami nyebut subbabnya sami'na wa ta'na. Sebenarnya draft awal itu pemaknaan ulang terhadap itu atau karena apa ya? Kalau sudah dikasih label ya, Dikasih nama. naming dengan nama yang rigid,
itu takutnya mereduksi apa yang sebenarnya pengen kita jelaskan gitu. Iya. Kita sebenarnya yang ingin kita jelaskan itu apa. Nah, begitu label itu ditaruh, pikiran tuh udah larinya ke label itu dengan segala pemaknaannya di Google. Contoh. Tapi definisi itu kan penting, Pak. Betul, penting. Tapi yang lebih penting bagi kami ya di Umarama, menjelaskan realitasnya secara detil dulu. Baru terakhir, oh ini tuh ini. Jadi saat kita menyebut realitas, saat ada realitas terjadi, katakanlah di pesantren ya, kemudian tersedia nama-nama, kemudian kita pakai nama-nama ini. Realitasnya nggak seperti ini. Ini bahaya menurut saya. Jadi jelaskan saja realitasnya yang terjadi apa, kenapa begitu. Jadi masalah kalau gimana. Kalau tidak jadi masalah yang kayak gimana. Kan enak tuh. Terakhir Mbak Asi, Kang Rosid, ini tadi udah janji 2 jam lagi. Ngeri juga. Tapi mau sih menarik. Ya. Ngobrol sama Kang Rosid, wow, dari habis maghrib. Sama satu lagi Dodi. Tiba-tiba Joko, jam 7 pagi ternyata. Gawat. Ya. Yang menurut Mbak Asi paling urgent dan penting untuk dimiliki oleh santri sekarang itu wawasan seperti apa, perspektif seperti apa, menghadapi kitab abu-abu seperti apa. Itulah nanti giliran Kang Rosid juga. Silakan Mbak Asi. Nanti terakhir itu dia. Kalau bagi saya untuk para santri ya atau ikhbarian gitu yang disebut ke depan, wawasan yang perlu digali adalah tidak bosan untuk terus belajar gitu, membaca gitu, kemudian mengkontekskan gitu tuh, atau ketika kita sudah belajar itu bagaimana kemudian menjadi laku hidupnya tuh kayak gimana. Itu yang kadang-kadang susah tadi yang saat belajar di pesantren realitasnya nggak begitu. Itu bagaimana mengkontekskannya. Kadang-kadang kan itu tidak ada panduan. Dan itu memang harus mulai tadi, kesadarannya harus terus diasah, meskipun saya tahu tantangannya luar biasa di generasi Gen Z, Alpha gitu tuh. Tapi saya percaya betul Gen Z dan Alpha itu punya keunikan dan energi yang luar biasa untuk mengaktualisasikan pengetahuan-pengetahuan ini dan menjadi diri sendiri gitu tuh. Kalau aku gitu, santri itu luar biasa, punya banyak pengetahuan, punya banyak base pemikiran yang menjadi dasar dia untuk hidup. Jadi literasinya bukan hanya literasi jargon ya, tapi benar-benar dikonekkan dengan realitas gitu. Betul, ya Mbak. Betul. Teks itu ya teks, tapi hidup ya hidup. Bagaimana teks itu lahir pada masanya dan bagaimana pada hari ini. Itu yang paling penting sih. Menarik, Kang Rosid. Iya, saya selalu punya pesan membaca. Harus membaca. Nah, tapi ini nuansanya kayak wahyu pertama ya. Ikro, ya memang ikro, memang membaca. Tapi membacanya jangan hanya membaca teks. Teks itu kan sebenarnya simbol, perwakilan dari realitas. Realitas kemudian diwakili oleh simbol berupa teks. Maka baca itu ya baca benar-benar. Reading is understanding kan. Jadi kalau membaca ya memahami. Jadi kalau ada kata apa, realitasnya itu apa. Nah, teman-teman pesantren itu khazanah keilmuannya luar biasa. Menurutku mereka sangat membaca, sangat ahli. Teksnya, logikanya macam-macam, referensinya. Olah pikir, basul masail. Jadi kalau saya berpesan untuk santri, untuk anak-anak pesantren membaca, saya kira mereka udah melakukan itu. Kaitkan dengan realitasnya. Realitasnya kayak gimana sih? Nah, itu juga membaca realitas. Saya melihat tebakan Kang Rosid pesannya gini untuk Sandi, jangan istighosa. Karena cerita tadi. Oke, terima kasih Kang Rosid, Mbak Asi luar biasa. Perlu sesi berikutnya kalau mereka masih berkenan untuk nyasar sih. Menarik, nanti kita yang sowan ke Umarama. Matur suwun sangat Mbak Asi, Kang Rosid. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di lain waktu. Demikian ikhbarian untuk Sinihbar edisi kali ini. Tetap simak tayangan Sinihbar berikutnya dan tetap update informasi di ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.